Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Indonesia, berjumpa lagi dengan Mr. Aans. Kali ini kita akan mencoba mengetahui bagaimana kegiatan keseharian guru penggerak. Saya adalah guru penggerak angkatan ketiga atau CGP angkatan ketiga yang alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan di modul 2.2 atau kurang lebih berjalan sekitar 3 bulan. Nah, yang paling banyak menjadi pertanyaan adalah apakah dengan menjadi guru penggerak itu mengganggu kegiatan kita sebagai guru atau mengganggu jam mengajar kita? Nah, mari kita bahas seperti apa sih sebenarnya kegiatan guru penggerak kaitannya dengan tugas dan kewajiban kita di sekolah masing-masing. Sebelum dilanjut, yuk. Belum dilanjut, yuk like dulu, subscribe, klik loncengnya. Terima kasih. Nah, baik teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang orang-orang yang terlibat di kegiatan guru penggerak. Kemudian juga tentang bagaimana medianya dan juga jadwal keseharian guru penggerak. Yang pertama, siapa saja sih orang-orang yang terlibat dengan guru penggerak? Nah, orang-orang yang terlibat di dalam guru penggerak adalah yaitu PPPTK Matematika atau PPPTK yang ditunjuk. Kebetulan di tempat saya adalah PPPTK Matematika yang ada di Yogyakarta. Kemudian ada instruktur, ada fasilitator, ada pengajar praktik, dan calon guru penggerak. Nah, sekarang kita jelaskan tentang calon guru penggerak dulu. Siapa calon guru penggerak? Calon guru penggerak adalah kami yang lolos seleksi dengan kami yang sudah melalui tahapan dan lolos seleksi untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi nama calon guru penggerak itu akan terus dibawa sampai pendidikan berakhir. Kemudian ada pengajar praktek. Pengajar praktek adalah guru yang ditunjuk, guru atau kepala sekolah yang ditunjuk untuk menemani guru penggerak atau mendampingi guru penggerak dalam menjalankan proses pendidikan guru penggerak. Biasanya pengajar praktek dan calon guru penggerak ini berada di dalam satu grup kecil dengan jumlah kurang lebih 5-6 orang. Kemudian di atasnya pengajar praktik ada fasilitator. Ya, fasilitator itu adalah kepala sekolah atau pengawas yang ditunjuk ya untuk mencatat perkembangan calon guru penggerak selama pendidikan guru penggerak berlangsung. Dan dilakukan secara daring untuk mengumpulkan tugas-tugas dan memberi umpan balik kepada calon guru penggerak dengan memberikan motivasi dan membantu calon guru penggerak dalam menjalankan kegiatannya. Itu fasilitator. Kemudian untuk fasilitator ini kita biasanya bertemu 2 kali dalam satu masa atau dalam satu modul ya. Dalam satu modul untuk apa? Yang pertama adalah untuk diskusi melalui video conference, kemudian pertemuan kedua adalah di hari berikutnya melalui untuk presentasi dari hasil diskusi sebelumnya. Kemudian ada instruktur. Nah, instruktur ini adalah orang yang memberikan materi untuk pendalaman atau elaborasi materi berkaitan dengan topik tertentu. Biasanya instruktur ini kita bertemu dengan instruktur ini 1 kali dalam satu masa atau satu periode atau dan kita tidak tahu ya instrukturnya ini dalam artian kita tidak tahu nomor WA-nya, tidak tahu siapa. Pokoknya kita hanya berdiskusi pada saat itu melalui video conference. Dan dari surat ini jelas ya bahwa dari guru penggerak Sleman atau angkatan 3 ini akan melakukan pendidikan kurang lebih selama 9 bulan. Kemudian media apa saja yang digunakan? Yang pertama adalah media WhatsApp ya. WhatsApp adalah media untuk informasi di grup
Pertama, grup fasilitator. Jadi satu fasilitator ini menanggung-jawabi 4 pendamping pengajar praktik atau pengajar praktek. Kemudian di bawah pengajar praktek ada kurang lebih 5-6 guru penggerak. Dalam satu kelompok dengan pengajar praktek ini tidak dibedakan jenjangnya, jadi bisa dicampur. Misalnya satu pengajar praktek mengampu 2 guru SD, kemudian 2 guru SMP, 1 guru SMA. Atau juga ada yang semuanya terdiri dari guru SD. Tergantung ya, jadi tidak ada ketentuan. Intinya jenjang pendidikan atau jenjang mengajar ini tidak dibedakan. Pokoknya semuanya dicampur dari satu, dari mulai TK sampai SMA. Kemudian yang kedua adalah LMS, ya, media yang akan menemani kita selama pendidikan guru penggerak adalah LMS. Kurang lebih seperti ini ya wajah LMS-nya. Nanti kita akan bahas sendiri berkaitan dengan LMS. Kemudian yang ketiga, media yang digunakan adalah lokakarya. Lokakarya ini biasanya setelah satu modul tertentu selesai, satu modul tertentu habis, kemudian akan diadakan lokakarya. Jadi lokakarya ini biasanya dilakukan secara tatap muka, meskipun ketika loka 0 di CGP Angkatan 3 Sleman itu dilakukan melalui daring atau online karena keadaan yang belum memungkinkan. Nah, kemudian bagaimana kira-kira gambar atau schedule keseharian guru penggerak? Nah, langsung saja saya tampilkan ya. Di depan teman-teman ini adalah salah satu kegiatan guru penggerak di bulan Oktober 2021 ya. Jadi kegiatannya ini berdasarkan modul ya teman-teman semuanya. Nanti kita akan bahas di LMS tentang berapa modul yang akan diselesaikan oleh guru penggerak. Tapi berkaitan dengan kegiatan guru penggerak dan kegiatan di sekolah agar tidak bertabrakan atau dua-duanya saling jalan, bagaimana kita mensiasati di jadwal ini. Kita mulai dari yang warna biru muda ya, yaitu modul 1.4 budaya positif. Jadi mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, eksplorasi mandiri, kemudian eksplorasi konsep, forum diskusi ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Artinya kita bisa menyelesaikan kapan saja. Tentu ada deadline-nya ya, dan juga ada artinya entah itu mungkin pagi, sore, siang, malam. Yang jelas sudah ada waktunya tanggal 4 ini, tanggal 5 ini, tanggal 6 ini, tanggal 7 ini. Nah, kemudian di sini ada ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini kita lakukan dengan bertemu melalui VCon, video conference, bersama fasilitator. Jadi pertemuan pertama kita mendiskusikan sesuatu, kemudian pertemuan yang kedua kita mempresentasikan dari hasil diskusi sebelumnya. Biasanya berurutan hari ya, misalnya hari Rabu ini kita diskusi, hari Kamisnya kita presentasi, kecuali hari Minggu ya tentu tidak ada kegiatan. Nah, kemudian ini juga kegiatannya online, ini kegiatannya online, ini kegiatannya online. Di sini ada elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini kita bertemu dengan instruktur ya melalui VCon ya, sudah dijelaskan siapa itu instruktur melalui VCon untuk memperdalam pemahaman tentang apa? Tentang budaya positif. Belum dilanjut. Nah, kemudian ini juga online, aksi nyata ini juga sifatnya online. Jadi praktis dalam modul 1 titik tertentu atau 2 titik tertentu kita bertemu atau menyisihkan waktu yang pasti untuk konferen adalah 3 kali. Ini yang sudah pasti ya. Jadi setiap modul ini pasti ada. Nah, meskipun ada lagi yang dilakukan dengan bertemu langsung adalah lokakarya. Tapi lokakarya ini kalau dihitung rata-rata hanya sebulan 1 kali ya. Jadi sampai 9 bulan itu kurang lebih lokakarya ada 8 kali. Lokakarya ini tidak
terpacu, tidak terpaku dengan modul 1 titik sekian atau tertentu, sudah dijadwalkan. Nah, kemudian bagaimana dengan mengajar kita? Ya mengajar saja, karena ini bisa dilakukan, yang saya garis ini bisa dilakukan di luar jam, bisa dilakukan di rumah, malam, siang, seterusnya, jadi fleksibel. Kecuali yang saya lingkari ini waktunya sudah ditentukan. Kalau lokakarya pasti dilaksanakan hari Sabtu, biasanya mulai dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 3 sore atau jam 4 sore. Tidak ada menginap ya kecuali tempat yang jauh. Tapi kalau di pengalaman kami, datang jam 8 atau setengah 8, pulang jam 3 atau jam 4. Nah, demikian teman-teman ya, gambaran kegiatan guru penggerak selama 1 bulan ini. Kebetulan yang di sini juga sama. Ini juga online, ini juga online, ini juga online, ini juga online. Hanya ini elaborasi ya, sama. Jadi 1 bulan kadang ada 2 elaborasi, kadang 1 elaborasi, tergantung seberapa lama kita menyelesaikan modulnya. Demikian teman-teman, semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang mungkin masih khawatir dengan kegiatan guru penggerak ini mengganggu atau tidak pembelajaran atau tugas kita sebagai guru di sekolah. Untuk penjelasan tentang LMS, kita tunggu tutorial berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.